Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Syahrul Imamain, bagian ke-17, tanggal 9 Jumadil Akhir. Syahrul Imamain kali ini saya ingin meneruskan sebagian ijazah dari Maulana Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Beberapa malam yang lalu itu saya sempat bercerita di majelisnya Ustadz Farhan tentang sholawat Adimiyah. Ini saya ulangi lagi. Itu memang benar salah satu sholawat yang diijazahkan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Disebut sholawat Adimiyah, karangan Al-Qutub Sayyidi Ahmad bin Idris radhiyallahu ta'ala anhu, pendiri Thariqah Idrisiyah. Itu dibaca 12 kali, dihadiahkan untuk satu arwah. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya dijamak, umpama di majelis untuk abauna wa abaukum, itu nggak apa-apa sih, ummahatuna wa ummahatukum wa jami'il muslimin wal muslimat. Tapi memang lebih baik dikhususkan untuk satu orang. Faedahnya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan nikmat-nikmat surgawi kepada orang yang meninggal itu. Terutama sangat baik dihadiahkan untuk orang yang baru wafat. Kan keterangannya itu tidak ada malam yang lebih menakutkan bagi orang yang meninggal, yang lebih membuat dia bingung, lebih dari malam pertama dia ada di alam barzah. Jadi sangat baik sekali kalau Adimiyah itu dikirimkan ya bersamaan dengan tahlil, bersamaan dengan sholat hadiah, bersamaan dengan yasin, bersamaan dengan tabarak. Apabila ada keluarga, kerabat, teman, orang tua, guru, atau siapa saja minal muslimin wal muslimat yang baru wafat, terutama di malam pertama dia masuk barzah itu. Kan kaget itu orang, dari kehidupan duniawi tahu-tahu berubah menjadi kehidupan alam kubur. Nah, kita sebagai saudara seiman seagama sangat bagus sekali untuk menolong dia, memberikan penenang supaya dia tenang di alam sana. Nah, itu keterangan ulama begitu. Bukan saya mengatakan bahwa kehidupan duniawi itu lebih enak, lebih nikmat dari kehidupan di alam kubur, bukan. Itu keterangan-keterangannya ulama saya baca gitu. Tidak ada yang lebih menakutkan, yang lebih membingungkan, yang lebih mencengangkan bagi umat manusia kecuali malam pertama dia masuk di alam kubur. Karena itu Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, alhamdulillah ada beliau mengijazahkan sholawat Adimiyah. Sanad sholawat ini kalau dari Syekhuna Al-Imam Al-Habib Abdullah, saya menerima sholawat jami'ah, artinya semua sholawat termasuk Adimiyah gitu. Tapi kalau yang khusus Adimiyah saya dapat salah satu sanad saya dari almarhum Syekhuna Mu'alim Santoso, beliau dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Al-Habib Abdul Qadir sanadnya muttasil kepada Al-Habibul Imam Al-Qutub Abu Bakar bin Abdul Attas. Beliau kan yang pertama dapat sholawat Adimiyah dari, kalau saya tidak salah ingat ya, dari satu orang Maghribi apa siapa gitu, orang Badui apa Maghribi, pokoknya yang Habib Abu Bakar lihat ada cahaya sampai naik ke langit di tasnya orang itu, akhirnya dibuka ternyata itu dari sholawat Adimiyah. Ada di Majmu' Kalam Habaib itu cerita. Saya yang terlupa orangnya itu Badui apa Maghribi gitu. Pokoknya dari satu orang soleh, entah Badui entah Maghribi, akhirnya akhad anhu Al-Habib Abu Bakar. Imam Al-Habar yattasil ke Habib Abu Bakar bin Abdul Attas min masyayikhih.
dari banyak jalan, dari Habib Ali bin Muhammad, dari Habib Ahmad bin Hasan, dari Habib siapa? Abdullah bin Umar Asyadiri dan lain-lain. Pokoknya an masyayikhih, anil Habib itu dulu dong, an siapa? Orang Maghribi tadi. Anil Habib Abu Bakar bin Abdul Attas, anil Maghribi, an sahib salah Sayyid Ahmad bin Idris. Karena itu boleh memang ya lumayan sih, agak panjang juga Alvimiyah, tapi nggak apa-apa. Apalagi kalau kita niat ingin ngirim ke orang tua kita yang sudah di alam langgeng, ya nggak boleh capek, nggak boleh males lah, sebentar itu 12 kali itu. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfiqih memang banyak ijazah-ijazah yang ajib-ajib, yang bagus-bagus. Dan saya kira semua ijazah beliau ya ajib-ajib ya, bagus-bagus semua. Sebab wala fakhr, jangan dibilang sombong-sombongan, enggak, ini wala fakhr. Bersih ijazahnya Habib Abdul Qadir itu, bersih dan mujarrab. Ini saya dengar ini, orangnya masih hidup, bisa ditasih ke beliau atau ke anak atau murid-muridnya. Guru saya dalam ijazah, saya banyak ambil ijazah dari beliau, yang beliau dapat dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfiqih, masih hidup, muammar, panjang umur, namanya Habib Bagir Muladawila di Malang. Beliau cerita ke saya, akhadh kathir anil Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir, di ijazah macam-macam, baik salat ala Nabi, baik hizib, da'awat, ratib, dan sampai kaifiyah salat sunnah, akhadh anhu kathir, walhamdulillah. Terus beliau cerita ke saya, ijazah yang sanadnya ke Ustadz Abdul Qadir bin Ahmad Bilfiqih ini lain katanya. Ibarat orang nembak itu langsung kena ke sasaran pas gitu loh. Ibarat orang nembak itu, ini saya tafsiri omongan beliau ya, omongan beliau segitu. Ibarat orang nembak itu langsung kena ke sasaran. Saya tafsiri ini. Tahu kan kalau orang nembak itu kan ada kertas tuh, ada titik-titik ada titik yang besarnya di tengah kan. Itu ijazah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfiqih itu kalau dibaca itu langsung kena ke situ. Itu beliau bukan pujian kosong karena beliau hormat ke guru, enggak, dicoba katanya. Jadi kayak ijazah apa beliau cerita waktu itu, Jarul Kalam ini gara-gara beliau cerita qasidah itu loh, Ilahi nasaluk bilismil a'zam. Itu beliau punya yang sanad dari fulan, dan dari Ustadz Abdul Qadir bin Ahmad Bilfiqih. Kalau beliau niat baca ya, orang baca ijazah yang penting kan niatnya, niat mau baca yang ijazah dari siapa nih. Kalau beliau niat baca yang dari Ustadz Abdul Qadir bin Ahmad Bilfiqih dengan kaifiyah beliau, kan ada kaifiyah beda kadang kan, sanad itu kadang ada beda 1-2 kalimat, ada beda di hitungan. Kalau yang kaifiyah Ustadz Abdul Qadir bin Ahmad Bilfiqih itu tadi itu langsung kena sasaran. Pernah katanya di mobil ada satu orang sedang kesurupan, ini masih cerita Habib Bagir ke saya. Satu orang sedang kesurupan di mobil kalau nggak salah kejadian, masyhur kena sihir. Kebetulan Habib Bagir ada di situ. Beliau baca niat mengamalkan ijazah yang dari Ustadz Abdul Qadir bin Ahmad Bilfiqih. Begitu sampai bait yang berapa, teriak itu orang, keluar jinnya itu. Padahal itu ilahi nasalu bukan dikhususkan buat jin itu, enggak. Ini seingat saya. Sebab sudah lama saya dapat riwayat ini. Yang jelas, yang dimaksud dari Habib Bagir itu ijazat Ustadz Abdul Qadir bin Ahmad Bilfiqih, meskipun umpama dibacanya sama Ustadz Abdul Qadir disuruhnya 1 kali gitu, yang ijazah dari fulan sekian kali, mujarab ini gitu. Nah, itu saya memang dapat pemahaman dari guru-guru itu. Sanad itu lebih dari tirakat. Ini pahami omongan saya ini. Sanad itu lebih dari tirakat. Ada orang ijazah ke fulan, ini ya baca ya, pakai puasa gini. Tapi sanadnya ke fulan. Ada sanad ali, sanad yang tinggi, umpama sanad Qutbiyah.
Apalagi kalau kita nerima dari akhadtu hadhil ijazah anil kutub fulan, anil kutub fulan, anil kutub fulan, an kutubil aqtab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Atau anil kutub fulan, anil kutub fulan, anil kutub fulan, an kutubil aqtab Sayyidi Abdul Salam ibn Mashis. Terserahlah sanad gutbiyah yang tinggi sanadnya. Ini hatta nggak pakai tirakat, sekali aja sudah mujarrab. Apalagi kalau sanatnya ali, sanatnya tinggi, ditirakati. Udah nggak kebayang mujarabnya itu. Ini yang saya utarakan untuk saat ini. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.